Halo teman-teman, ada kisah tentang perjuangan dua orang penjelajah yang berhasil bertahan hidup selama hampir 3 tahun di Greenland. Sebuah pulau tak berpenghuni yang ditutupi es dengan bekal yang minim demi menyelamatkan pulau itu dari tangan Amerika. Kisah ini kemudian difilmkan dengan judul Against the Ice yang dirilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1909, kapal Alabama dari Denmark melakukan penjelajahan ke Pulau Greenland. Misi itu merupakan misi lanjutan terhadap misi penjelajahan atau ekspedisi sebelumnya yang gagal. Langkah awal yang harus mereka lakukan adalah mencari hasil ekspedisi dari tim yang telah gagal sebelumnya. Pencarian petunjuk itu pun menuai hasil. Kapten kapal menemukan sebuah jurnal dari mayat penjelajah dan sebuah peta yang menunjukkan tempat lokasi penanda. Lokasi penanda adalah sebuah tumpukan batu yang berisikan sebuah pesan yang dibuat oleh penjelajah sebelumnya. Dengan petunjuk itu, kapten ingin melanjutkan ekspedisi tersebut. Karena jika ekspedisi itu gagal, mereka khawatir separuh dari pulau Greenland yang menjadi milik Denmark akan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Hal tersebut menyusul klaim Amerika yang menyatakan ada garis yang memisahkan di pulau Greenland dan Amerika berhak atas bagian itu. Oleh karena itulah, sang kapten berniat mengajak anak buahnya. Namun naas, salah satu anak buahnya yang bernama George Jason mengalami cedera akibat ganasnya medan yang mereka lalui. Bahkan, jari kaki George Jason sampai diamputasi. Hal tersebut membuat para anak buah tidak ada yang mau menjadi sukarelawan untuk menemani kapten. Kemudian, ada salah seorang teknisi yang baru bergabung bernama Ivar yang menanyakan kepada beberapa anak buah kapten, kenapa tidak ada yang mau menemani kapten? Lalu mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau mengambil resiko karena jarak yang akan ditempuh sangat jauh dan medannya yang dilalui sangat sulit. Selain itu, mereka juga takut karena mereka memiliki keluarga di rumah. Mengetahui hal itu, Ivar menemui sang kapten dan menawarkan dirinya sebagai sukarelawan yang akan menemani kapten dalam ekspedisi itu. Ivar mengatakan bahwa dirinya bisa menembak dan akan belajar mengendalikan anjing yang membawa kereta logistik. Pada awalnya, kapten menolaknya karena Ivar baru saja bergabung dan tidak tercantum dalam manifest anak buah. Serta Ivar juga belum punya pengalaman menjelajah. Namun karena anak buahnya tidak ada yang mau menemaninya satupun, akhirnya kapten pun akan mempertimbangkan hal itu. Kemudian Ivar mulai belajar mengendalikan para anjing setelah persiapan dirasa sudah matang. Lalu, salah satu anak buah kapten berpesan pada Ivar dengan mengatakan dalam ekspedisi, Ivar dilarang memberikan kasih sayang kepada para anjing itu meski dirinya memiliki anjing kesayangan. Yang kedua, dalam perjalanan nanti, ketika beban makanan sudah berkurang, Ivar disuruh untuk membunuh anjing yang terlihat sudah lemah dan memberikan dagingnya kepada anjing lain. Sementara itu, George Jason mengatakan kepada kapten apakah dia tidak ingin membatalkan misi itu dan apakah kapten tidak sayang pada kekasihnya yang bernama Naya. Kapten pun mengatakan jika sang menteri telah memerintahkan dirinya untuk menyelesaikan ekspedisi itu, sehingga dia harus menyelesaikan tugas itu. Kapten juga berpesan pada anak buahnya itu, jika sampai bulan Juli dia dan Ivar belum kembali, maka anak buahnya harus meninggalkan mereka karena pada bulan Agustus itu laut akan kembali membeku. Pada bulan Maret 1910, setelah semua persiapan dirasa telah siap, maka kapten dan Ivar berangkat mulai ekspedisi. Mereka juga menyempatkan berpamitan dengan para anak buah yang tidak ikut melanjutkan ekspedisi. Baru beberapa lama berjalan, mereka langsung menemui jalan yang terjal dan harus menaiki bukit. Oleh karena itu, kapten berpesan pada Ivar untuk ekstra hati-hati dan memberikan semangat jika mereka pasti bisa melewatinya. Just finding the quickest route. Like we've landed on the moon. 8 meters of ice, you think this is? I was in less on. Kemudian pada malam hari, Ivar membaca artikel tentang penjelajahan atau ekspedisi sebelumnya.
di mana mereka membawa peralatan yang cukup lengkap. Hari ke-26, sampailah mereka di tempat yang pertama buat menjelajah sebelumnya. Setelah melihat kondisi medan, mereka berasumsi jika penjelajah sebelumnya tersesat. Karena di tempat itu hanya ada hamparan salju yang sangat luas dan tidak ada petunjuk apapun. Beberapa saat kemudian, badai tiba-tiba muncul. Terpaksa mereka harus menghentikan perjalanan dan mendirikan tenda. Saat di dalam tenda, Iver menanyakan tentang apa yang terjadi kepada penjelajah sebelumnya. Awalnya, Kapten tidak mau menjawab dan lebih baik Iver tidak mengetahuinya. Namun akhirnya, Kapten mengatakan jika pemimpin ekspedisi sebelumnya adalah teman baiknya yang dikenal pantang menyerah. Dan meski dia gagal dan mayatnya tidak ditemukan, namun Kapten berhasil menemukan satu jasad anak buah sang pemimpin, serta menemukan jurnal dan peta yang dia bawa. Lalu Kapten berpesan pada Iver untuk jangan pernah berpikir kita juga akan gagal, karena pasti akan ada jalan. Pada pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Kapten menyiram papan keretanya dengan air panas agar memberikan lapisan es tipis yang membuat kereta berjalan dengan mudah. Namun sayangnya, kereta mereka berjalan terlalu kencang. Iver yang belum sepenuhnya dapat mengendalikan para anjing itu harus terjatuh dan hilang kendali. Kereta miliknya pun masuk ke dalam jurang yang membuat beberapa persediaan makanan ikut terjatuh, termasuk anjing kesayangan Iver. Akibat hal itu, mereka harus kehilangan persediaan makanan anjing untuk 2 minggu, persediaan teh, dan beberapa kaleng makanan. Mendengar hal itu, Kapten nampak tidak senang dengan Iver yang dinilai ceroboh. Namun meski begitu, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan sisa perlengkapan yang ada. Just get the rope. I've lost us 2 weeks worth of dog food. Lalu saat mereka beristirahat, Iver selalu bertanya dan ingin tahu tentang sang kapten mengenai penjelajahan dan ekspedisi yang telah dilaluinya. Iver bertanya apakah sang kapten tidak memiliki orang istimewa yang menunggunya di rumah. Kapten menegaskan bahwa dalam pekerjaan ini dirinya harus bebas tanpa beban, tanpa harus memikirkan orang di rumah. Kapten juga menyatakan jika ini adalah misi yang sangat penting, yakni untuk mematahkan klaim Amerika tentang Greenland, sehingga jika berhasil mereka akan terkenal. Selanjutnya di dalam tenda, mereka sering mengobrol dan berhayal tentang foto yang ditemukan di dalam kapal. Mereka memberi nama hayalan kepada wanita yang ada di foto itu. Kapten memilih satu wanita yang ia beri nama Naya, yang mana pada saat itu Iver belum mengetahui bahwa Naya adalah kekasih asli dari Kapten. Kemudian di saat tertidur, Kapten melihat Naya di sampingnya saat mencoba menyentuhnya. Kapten terbangun dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Unless any man here should know of any impediment, you and... Pada pagi harinya, sedikit demi sedikit mereka melanjutkan perjalanan, dan mereka kembali istirahat setelah melewati medan bersalju. Saat mereka sedang istirahat, Kapten kesulitan menyalakan kompornya. Dan berkat keahlian yang dimiliki Iver, akhirnya kompor itu bisa diperbaiki. Lalu Iver menembak salah satu anjingnya yang terlihat sudah tidak mampu dan memberikan dagingnya kepada anjing yang lain. Pada hari ke-84, Kapten mengatakan mereka harus mengubah arah perjalanan. Namun Iver mengatakan mereka hampir kehabisan persediaan makanan dan Iver merasa mulai putus asa. Tapi dengan optimisme yang dimiliki oleh sang kapten, maka mereka harus melanjutkan ekspedisi itu setelah berjalan dengan bekal seadanya. Setelah beberapa lama, mereka pun akhirnya berhasil menemukan tugu penanda yang mereka cari. Dengan cepat, Kapten membongkarnya dan menemukan sebuah pesan dan beberapa kaleng makanan. Kemudian Kapten membuka pesan itu yang membuat mereka sangat senang. Karena pada tahun 1907 para penjelajah sebelumnya berhasil membuktikan bahwa Greenland adalah satu dan tidak terpisah oleh apapun. Amerika telah salah dan mereka tidak berhak atas tanah itu. Namun tidak cukup sampai di situ,
mereka harus kembali dan memberikan bukti yang sudah diekspedisi itu. Place and try to make our way to coastal areas with game. We discovered and leave a proof in this cairn period. Lieutenant Milius Eriksson, leader of Denmark expedition to. It's beautiful, isn't it? Important. Seeing you smile, Captain. Seeing you laugh. It's time to celebrate. You put that sip on. Pada hari ke-132, mereka berhadapan dengan badai yang sangat besar yang menyebabkan salah satu anjing mereka mati. Ivar lalu mengambil hati dari anjing itu untuk mereka makan. Tapi sayangnya, hati anjing itu beracun dan membuat mereka muntah. Selanjutnya, dengan sisa anjing yang tersisa, mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali hingga pada suatu ketika mereka benar-benar kehabisan makanan. Untuk bertahan, Ivar mencoba berburu dan dirinya melihat seekor anjing laut. Saat sudah dalam bidikan, para anjing tiba-tiba menggonggong hingga membuat anjing laut itu kabur. Setelah itu, Ivar mendengar suara tembakan dari kapten. Hal itu membuat Ivar bergegas menghampirinya. Ternyata, kapten diserang oleh beruang kutub besar dan ia berusaha melawan. Dari kejauhan, Ivar menembak beruang itu dan berhasil membunuhnya. Akan tetapi, beruang itu menimpa kapten yang menyebabkan kapten tenggelam dalam air. Ivar mencoba menolong kapten dengan menahan tali kereta yang mengikat kapten dan menariknya. Dan kapten pun berhasil diselamatkan. Tapi sayangnya, beruang itu telah membunuh 2 anjing mereka. Lalu pada malam harinya, mereka saling bercerita pengalaman satu sama lain. Dan pagi hari berikutnya, saat terbangun, Ivar melihat kapten telah merusak kereta dan membakarnya. Kapten mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan itu lagi. Selanjutnya, jarak yang akan mereka tempuh sepanjang 320 km untuk menuju kapal dan akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Pada hari ke-164, mereka berjalan dengan membawa sisa perlengkapan dengan cara menggendongnya. Mereka juga tak lupa membuat tugu penanda dan meletakkan pesan di penanda itu. Hal itu karena jika mereka gagal, maka ekspedisi selanjutnya dapat menemukan pesan itu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, tapi mereka melupakan satu hal, bahwa daratan es yang mereka lalui ini sudah mencair sehingga membuat sebuah air dan sungai yang cukup besar. Kapten mengajari Ivar untuk menyeberangi sungai itu meski dengan penuh resiko. Dengan penuh hati-hati dan konsentrasi, mereka saling tolong-menolong melewati daratan es yang mulai mencair. Dan perjalanan panjang mereka seakan terbayarkan setelah mereka melihat kapal dan camp yang sudah di depan mata. Tapi ternyata kapal itu sudah hancur dan tidak ada siapa-siapa di sana. Di dekat kapal terdapat pondok, tapi setelah diperiksa, pondok itu juga kosong dan tim ternyata sudah meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, para anak buah kapten melakukan pertemuan bersama para menteri. Salah satu anak buah kapten menceritakan kronologi tentang hancurnya kapal karena sebuah badai yang mengharuskan mereka untuk kembali dengan bantuan pemburu paus. Lalu dia juga mengatakan, tim sudah meninggalkan persediaan makanan di sana untuk 1 tahun untuk kapten dan Ivar. Meski begitu, menteri terlihat tidak senang karena mereka meninggalkan kapten. Dengan demikian, negara harus mengeluarkan dana tambahan lagi untuk menjemput mereka. Selain itu, menteri juga menanyakan siapa Ivar, karena namanya tidak tercantum dalam daftar manifest kapal. Anak buah kapten mengatakan jika dia adalah seorang mekanik yang baru saja bergabung di kapal Alabama. Mendengar hal itu, menteri kembali marah. Karena mengapa para anak buah meninggalkan kaptennya sendirian dan hanya ditemani oleh seorang mekanik yang namanya tidak tercantum dalam manifest. Apalagi orang itu tidak punya pengalaman penjelajahan sebelumnya. Padahal medan yang akan mereka lalui sangatlah berbahaya. Saking marahnya, menteri mengatakan jika dia tidak akan mengeluarkan anggaran lagi untuk ekspedisi itu. Pada hari ke-242, mereka masih berada di pondok. Ivar mengungkapkan kekecewaannya mengapa teman-temannya meninggalkan mereka. Sang kapten mengatakan pasti mereka menumpang kapal yang lewat, mengingat kapal mereka telah hancur. Kapten meyakinkan Ivar pasti mereka akan pulang karena pasti akan ada kapal yang kembali lewat. Lalu untuk mengusir rasa sepi, mereka memandangi foto perempuan yang mereka bawa. Selain itu, mereka juga berhayal mengharapkan ada perempuan yang menghampiri mereka.
wanted to join his expedition. At 15. That I was too young, but then he... Lalu pada sore harinya, mereka menghibur diri dengan memutar kaset yang mereka temukan. Pada pagi buta, Kapten terbangun karena bermimpi tugu penanda yang mereka buat diacak-acak oleh beruang. Oleh karena itu, Kapten mengajak Iver untuk kembali ke tugu penanda. Padahal mereka sudah berjalan ratusan kilometer. Sebelum pergi, Iver mengingatkan pada Kapten untuk meninggalkan pesan di pondok agar apabila ada yang mencari mereka, maka para pencari akan mendapatkan petunjuk. Namun Kapten menolaknya dan tidak meninggalkan pesan di pondok. Setelah melalui sekian lama perjalanan, pada hari ke-439 mereka telah sampai di tempat batu penanda dan ternyata benar batu penanda yang mereka buat ternyata sudah berantakan. Tapi untungnya pesan yang mereka simpan masih selamat. Setelah mengambil pesan itu, mereka langsung kembali ke pondok. Dan di tengah perjalanan, tidak sengaja mereka menemukan sebuah mobil yang digunakan oleh tim ekspedisi sebelumnya. Pada hari ke-471, sampailah mereka di pondok. Tapi, mereka kaget karena pondok yang mereka tinggalkan dengan keadaan terkunci sudah terbuka. Dan ada sebuah catatan yang ditinggalkan di meja makan yang bertuliskan bahwa ada yang telah mencari Kapten, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Mengetahui itu, Iver tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Kapten marah. Perkataan Iver menyinggung Kapten yang tidak mau meninggalkan catatan sebelumnya. Kapten sangat marah dan menghancurkan kereta yang mereka miliki. Di sisi lain, orang yang disuruh menjemput sang kapten melaporkan bahwa dia tidak berhasil menjemput sang kapten, dan dia masih yakin bahwa sang kapten masih ada di sana. Akan tetapi, menteri sudah mulai menyerah karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang. Oleh karena itu, menteri menyatakan bahwa ekspedisi itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Walaupun menteri sebenarnya khawatir jika nantinya Amerika akan mengklaim sebagian pulau Greenland sebagai wilayah mereka. Kemudian Iver dan Kapten tidak terasa sudah melalui 2 Natal, yang artinya sudah hampir 3 tahun mereka di sana. Hari demi hari mereka lalui hingga sang Kapten mengalami halusinasi bahwa ia melihat balon udara yang mendatanginya. Ketika dihampiri, ternyata itu adalah Naya yang tidak lain adalah kekasihnya. Kapten sangat senang, Kapten pun langsung memeluknya. Iver yang melihat jika Kapten sebenarnya sendirian merasa aneh dengan tingkah sang Kapten. Hari demi hari, halusinasi Kapten terus menjadi. Dia seolah-olah mengobrol dengan Naya sampai dia juga seolah-olah berdansa dengan Naya. Sementara itu, Iver masih marah karena sang Kapten melewatkan kesempatan mereka untuk pulang. Lalu saat Iver sedang menunggu kapal lewat, Iver seolah-olah melihat kakeknya. Namun saat dihampiri, kakeknya langsung menghilang. Pengalaman itu kemudian Iver ceritakan kepada sang Kapten. Iver mengatakan mungkin itu pertanda jika kakeknya telah meninggal saat mereka ada di tempat itu. Selanjutnya, sang Kapten kembali merasakan imajinasi pada Naya. Tiba-tiba Iver masuk, Kapten yang merasa terganggu, marah dan mengusir Iver. Kemudian Naya atau imajinasinya mengatakan ingin melihat luka di lehernya. Namun sang Kapten menolaknya dan buru-buru keluar sembari membawa pisau. Melihat sang Kapten membawa pisau, Iver langsung bersembunyi karena takut. Ternyata Kapten ingin meminta bantuan pada Iver untuk membuang luka yang ada pada lehernya. Pada pagi harinya, sang Kapten masih terperangkap dalam imajinasinya. Kemudian Iver mengatakan jika tadi malam dia bermimpi jika Naya lebih memilih dirinya dibanding sang Kapten. Mendengar hal itu, Kapten yang masih dalam halusinasi berniat membunuh Iver. Karena Iver telah merebut kekasihnya. Halusinasi Naya pun berusaha mencegah Kapten dengan mengatakan itu hanyalah mimpi. Meski begitu, Kapten tetap mengejar Iver dan menghajarnya dan hendak membunuhnya.
Tapi untungnya Kapten tidak jadi membunuh Iver dan sedikit demi sedikit Kapten mulai sadar dari imajinasinya. Di sini Iver ternyata sengaja membuat Kapten marah agar dia bisa sadar dari imajinasinya. It isn't real. Not real. Aina, stop! Not real. Put it down, Aina! Setelah kejadian itu, mereka saling meminta maaf dan Kapten mengakui kesalahan mereka masing-masing. Dan Iver menyimpan senjata mereka di gudang karena khawatir Kapten kembali marah. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba terdengar suara yang mendekati pondok mereka. Ketika dilihat, ternyata itu adalah seekor beruang kutub yang mencoba masuk ke dalam pondok. Kapten awalnya ingin menembak beruang itu, tapi senjatanya terlanjur disimpan di gudang oleh Iver. Akhirnya mereka pun menahan pintu dengan sekuat tenaga agar beruang itu tidak masuk. Sambil berteriak untuk menakut-nakuti beruang itu, dan beruang itu pun akhirnya pergi. Pada hari ke-865, mereka terbangun mendengar sesuatu yang datang mendekati mereka lagi. Kapten mengambil senjata dan bersiap untuk menyerang. Namun ketika dibuka, ternyata itu adalah Georgiason dan rombongannya yang datang untuk menjemput Kapten dan Iver. Setelah itu, Georgiason langsung membawa mereka pulang. Dan setelah sampai, mereka memberikan pesan yang dibawa kepada menteri. Dengan begitu, Kapten dan Iver berhasil menjalankan tugasnya dan hasil itu nantinya akan diumumkan pada publik. Selanjutnya, menteri mengumumkan hasil ekspedisinya. Kapten kedatangan wanita yang dicintainya, yaitu Naya. Iver pun kaget karena dia mengira bahwa Naya hanyalah sebuah khayalan sang kapten. Is that woman standing there? Yes. Captain. Welcome home, the men who made the impossible. Captain, Aina Mikkelsen and Ivar, they have returned, I promise you. Berdasarkan keberhasilan itu, mereka berdua dianugerahi gelar pahlawan dan telah menyelamatkan tanah Greenland dari klaim Amerika. Seperti itulah kisah tentang perjuangan dua orang penjelajah yang berhasil bertahan hidup selama hampir 3 tahun di Greenland. Sebuah pulau tak berpenghuni yang ditutupi es dengan bekal yang minim demi menyelamatkan pulau itu dari tangan Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.